Oke, yuk kita langsung aja nih kita bedah sumber yang Anda share ini. Fokus kita sekarang ada di satu bab penting dari buku The Millionaire Fastlane, bab 30 ya, perintah kebutuhan. Betul. Nah, misi kita kali ini gimana ya? Kita coba pahami kenapa sih menurut penulis buku ini, kunci sukses bisnis itu bukan soal ngikutin passion doang, tapi lebih ke menjawab kebutuhan pasar yang benar-benar ada gitu. Iya, ini menarik banget sih. Soalnya bab ini tuh kayak nantang ide yang populer banget. Kerjain apa yang kamu suka. Iya kan? Sering banget denger itu. Nah, intinya tuh pasar, konsumen, itu nggak peduli kita sukanya apa. Mereka cuma peduli masalahnya kelar atau keinginannya terpenuhi apa enggak. Jadi uang yang kita dapat, kata sumber ini nih, ya cerminan langsung dari nilai yang kita kasih ke orang lain. Oke. Coba kita gali lagi nih. Kenapa katanya bisnis yang cuma modal lakuin yang disuka itu seringnya ya gagal gitu? Contoh si Joe yang buka studio bela diri itu, kayak kena banget ya. Kena banget. Semangatnya sih oke, membara gitu kan. Tapi dia lupa nanya hal dasar. Emang ada pasarnya di situ? Ada yang butuh studio bela diri di lokasinya dia. Jadi motifnya lebih ke diri sendiri ya. Kayak, wah keren nih, gue punya studio bela diri, gitu. Nah, persis. Penulisnya bilang gitu. Motifnya agak egois. Harusnya kan dibalik pertanyaannya. Ada nggak sih permintaan di sini? Terus, kalau udah ada, kurangnya apa? Atau nilai lebih apa nih yang bisa gue tawarin? Kalau ini nggak kejawab, ya sama aja kayak maksa jualan ke orang yang nggak butuh kan? Jadi nilai itu bukan kita yang nentuin ya sebagai pebisnis, tapi murni gimana pasar ngelihatnya. Ini nyambung dong sama logika soal uang di bab ini? Nyambung banget. Di bab ini ditekankan lagi, penjualan, laku nggaknya produk atau jasa kita, itu bukti paling nyata kalau kebutuhan konsumen emang ketemu solusinya. Pasarlah jurinya, bukan kita. Oke. Analoginya juga kuat tuh. Jalan bisnis sukses yang disebut fast lane itu mesti dibangun di atas aspal keras. Maksudnya, ya solusi buat kebutuhan beneran, bukan di atas pasir. Ide keren, tapi nggak ada yang nyari. Kayak contoh toko yang gagal di Chandler itu ya. Salah baca demografi lingkungan, salah pilih jenis bisnis. Betul. Itu contoh nyata banget prinsip ini gagal diterapin. Terus, gimana dong soal semangat atau passion? Apa jadi nggak penting sama sekali? Kayaknya di bab ini ada bedanya ya, antara passion sama sekedar cinta ke suatu kegiatan. Nah, ini pembedaan yang cukup penting. Buku ini bilang semangat itu krusial, tapi bukan sebagai tujuan bisnisnya. Oh, oke. Terus sebagai apa? Sebagai bahan bakar, buat apa? Buat ngelewatin masa-masa sulit pas bangun bisnis yang memang menjawab kebutuhan pasar. Semangat ini yang bikin penulisnya, misalnya, rela jadi sopir limo, padahal dia nggak suka kerjaan itu. Oh gitu, jadi dia kerja itu buat modalin bisnisnya yang emang tujuannya mecahin masalah orang lain ya? Iya, betul. Itu beda sama konsep lakukan apa yang kamu cintai. Karena kalau cuma cinta doang, bisa aja luntur kan kalau ternyata kerjaan itu nggak ngasih nilai ke orang lain atau malah jadi beban. Kayak pengalaman si penulis pas nulis buku ini ya, awalnya cinta nulis, tapi lama-lama jadi kerasa berat gitu. Nah, itu dia. Cinta bisa pudar kalau jadi kewajiban atau nggak nyambung ke value. Tapi semangat yang diikat ke misi ngasih solusi, ngasih nilai, itu yang katanya jadi pendorong jangka panjang di Fastlane. Ngomong-ngomong, Fastlane ini kan konsep utama bukunya ya. Sama ada hukum efeksi juga. Gimana kaitannya sama perintah kebutuhan ini? Oke, jadi gini. Fastlane itu kan model bisnis buat dapetin kekayaan secara eksponensial. Bukan nambah dikit-dikit. Nah, hukum efeksi bilang, dampak finansial kita, seberapa kaya kita bisa jadi, itu tergantung dua hal. Seberapa banyak orang yang kita jangkau, itu namanya skala. Skala, oke. Dan seberapa besar dampak atau nilai yang kita kasih ke tiap orang itu magnitudo. Skala dan magnitudo, oke. Nah, bisnis yang dasarnya perintah kebutuhan, yang memang mecahin masalah nyata orang banyak, itu secara otomatis punya potensi skala dan magnitudo yang jauh lebih gede. Jauh lebih gede daripada bisnis yang cuma buat muasin hobi si pemilik aja. Jadi intinya nih, buat Anda yang lagi dengerin, apa sih artinya semua ini? Perintah kebutuhan ini kayak ngajak kita geser fokus ya. Dari mikir, gue sukanya ngapain ya? Jadi mikir, masalah siapa nih yang bisa gue beresin? Atau keinginan pasar mana yang belum puas dan bisa gue penuhin lebih baik?
Semangat itu penting, tapi arahin energinya buat nyari solusi buat orang lain. Gitu intinya. Oke. Benar-benar pergeseran mindset ya. Dan ini balik lagi ke kutipan kunci tadi. Jumlah uang dalam hidup Anda itu cuma cerminan dari jumlah nilai yang udah Anda kasih ke orang lain. Penulisnya negesin banget kalau kita cuek sama hubungan timbal balik ini, ngasih nilai, menuhin kebutuhan, dan nerima nilai, uang, ya uang juga bakal cuek sama kita. Jadi fokusnya harus di memberi nilai dulu. Oke, mantap. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin ini sebentar. Di sekitar Anda sekarang, coba perhatiin deh. Ada keluhan apa sih yang sering Anda dengar? Atau ketidaknyamanan? Kebutuhan apa gitu yang solusinya sekarang tuh masih, ya nyebelin lah, kurang oke, atau mahal banget? Bisa jadi di situ peluangnya. Ingat, argumen di bab ini kan bilang peluang gede itu seringkali bukan nemuin ide baru yang gila banget, tapi ngambil sesuatu yang udah ada, terus kita kerjain dengan cara yang jauh lebih baik. Kita jawab kebutuhan pasar yang selama ini belum terpuaskan secara optimal. Itu kuncinya.